Welcome to DIMC Podcast. Assalamualaikum, selamat pagi rekan-rekan. Berjumpa lagi dengan DIMC Podcast episode kedua. Pada episode kedua kali ini kita akan membahas tentang hubungan industrial bersama Bapak Kepala Bidang Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Bapak Zailani Parmin SOSI. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, Pak ya. Musim corona seperti ini Pak, kita harus tetap semangat. Tetap semangat. Minum vitamin C rutin ya Pak? Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Pak, kita akan berbicara tentang hubungan industrial Pak, yang mana hubungan industrial ini sangat penting dalam dunia ketenagakerjaan. Mohon sedikit disampaikan kepada kami Pak. Banyak rekan-rekan hacker yang bertanya, hubungan industrial itu apa sih Pak? Ya. Terima kasih kepada Pak Indra selaku tim DIMC Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Barat atas kesempatan ini diberi waktu untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan hubungan industrial. Adapun terkait yang disampaikan Pak Indra tadi mengenai apa itu sebenarnya hubungan industrial, sebagaimana yang diamanatkan dan dipedomani dalam Undang-Undang Nomor 2 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Definisi daripada hubungan industrial atau yang disebut kita singkat dengan HI, yaitu suatu hubungan yang terbentuk antara pelaku dalam proses produksi barang atau jasa yang terdiri dari unsur pemerintah, pekerja, dan pengusaha yang didasarkan atas nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Itu Pak yang menjadi dasar kita berpijak. Kemudian lagi definisi daripada hubungan industrial. Berarti ada 3 unsur dalam hubungan industrial Pak? Ya, benar Pak. Dari pemerintah, artinya di sini khususnya Dinas Tenaga Kerja ya Pak. Kemudian pengusaha dan para pekerjanya. Nah, apa pentingnya hubungan industrial ini Pak dalam dunia ketenagakerjaan? Ya, sangat penting hubungan industrial ini yang kita terapkan kepada para pihak perusahaan atau badan usaha yang memiliki izin. Tujuan daripada hubungan industrial adalah mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, kondusif dan berkeadilan di perusahaan. Itu yang menjadi tujuan kenapa HI itu ada di Dinas Tenaga Kerja. Ini juga berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PPH. Nah, baik Pak, seperti yang Bapak sampaikan tadi bahwa tujuan dari hubungan industrial ini adalah menciptakan kondisi hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan, terutama di daerah kita ya Pak, sehingga iklim investasi di daerah kita ini bisa berjalan dengan baik, menimbulkan trust atau kepercayaan dari para investor yang pada ujungnya adalah meningkatkan perekonomian dari masyarakat kita, seperti itu Pak. Nah, untuk mendukung terwujudnya hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan ini Pak, kira-kira apa unsur-unsur yang mendukungnya Pak? Ya. Terima kasih Pak Indra juga. Ada 3 unsur yang bisa tercapai dalam rangka terjalinnya hubungan industrial yang kondusif di perusahaan. Yang pertama adalah hak dan kewajiban terjamin dan dilaksanakan oleh pihak perusahaan ataupun pihak para pekerja. Yang kedua adalah apabila timbul perselisihan dapat diselesaikan secara internal tripartit. Nah, ini nih yang memang kita selalu tekankan pada saat kita bermediasi dengan beberapa pihak yang berselisih. Yang ketiga, mogok kerja oleh pihak pekerja serta penutupan perusahaan atau lockout oleh pengusaha tidak perlu digunakan untuk memaksa kehendak masing-masing karena perselisihan yang terjadi telah dapat diselesaikan dengan baik. Nah, ini yang ketiga menjadi tolak ukur kita dalam rangka menjamin terlaksananya keadaan kondusif
di suatu perusahaan. Dari 3 unsur tadi yang Bapak sampaikan, saya tertarik dengan yang kedua itu Pak, yaitu penyelesaian perselisihan secara bipartit atau internal di perusahaan tersebut. Mohon berikan kepada kami penjelasan sedikit Pak, kira-kira pengalaman Bapak sebagai kepala bidang di bidang hubungan industrial di Snaker Tanjung Marat ini ketika menyelesaikan permasalahan di perusahaan antara perusahaan dan pekerja, kira-kira apa penyebab utama banyaknya laporan yang masuk ke dinas tenaga kerja ini Pak? Iya. Di dalam kita menyelesaikan suatu perselisihan antara pihak pekerja dan pihak pengusaha, tentu kita selalu menganjurkan untuk dilakukan bipartit. Dan ini tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan. Ini yang kita utamakan. Nah, di dalam mediasi itulah kita tidak selalu meminta kepada beberapa pihak yang berselisih itu untuk saling ngotot, tapi lakukanlah musyawarah mufakat dulu sebelum dilaksanakannya mediasi di tempat kita ini. Jadi kita memang selalu upayakan untuk silakan kepada para pengusaha ataupun pihak pekerja yang berselisih, lakukan bipartit, lakukan itu sedini mungkin dulu. Kalau tidak bisa tercapai suatu kesepakatan dalam bipartit, baru disampaikan di sini. Ini yang kadang-kadang kita memang memerlukan waktu yang sedikit lama di dalam menyelesaikan suatu perselisihan. Dan perselisihan yang banyak terjadi ini biasanya perselisihan hak ya Pak ya? Ya. Mungkin upah yang tidak mengikuti aturan dan lain-lain sebagainya. Ya. Nah, ketika Bapak dalam menyelesaikan masalah perselisihan hubungan industrial ini Pak, dalam mediasi, tadi Bapak sampaikan bahwa Bapak menekankan agar perselisihan ini diselesaikan secara bipartit antara pekerja dan perusahaan. Ya. Nah, ketika proses bipartit ini tidak dapat diselesaikan, artinya mereka harus melapor salah satu pihak ya Pak ya, melapor ke dinas tenaga kerja, mencatatkan permasalahannya seperti itu Pak. Nah, apalagi Pak yang perlu dilengkapi oleh para pihak yang berselisih ini sehingga laporan tersebut bisa diterima dan diproses di dinas tenaga kerja Pak? Di dalam penyampaian dari perusahaan terhadap apa yang dipersikan, tentu kita menyampaikan juga data-data konkret, data-data yang diperlukan dalam rangka menyelesaikan suatu permasalahan, yaitu di dalam mediasi. Data-data tersebut harus lengkap. Kalau tidak lengkap, tentu kita kembalikan lagi kepada pihak yang berselisih itu. Nah, dari pengalaman kita, Pak Indra, jadi memang yang diperselisihan itu memang kebanyakan hak-hak normatif, terkait dengan upah yang diterapkan di perusahaan, kemudian ini hak-hak daripada pekerja di dalam perusahaan itu sendiri. Ini nih yang kita ambil dari pengalaman kita yang beberapa kali mediasi, yang sering bermediasi. Ini yang kita tarik kesimpulan bahwa memang ada dua yang memang selalu dipermasalahkan dan selalu menjadi diperselisihkan dalam perusahaan. Oke Pak, terkait upah tadi di Provinsi Jambi ini Pak, hanya ada 2 kabupaten dan kota yang memiliki UMK ya Pak ya, upah minimum kabupaten, yaitu kita dan Kota Jambi. Dalam aturannya UMK ini harus berada di atas UMP nilainya Pak. Nah, kira-kira ketika sudah ada UMK, kenapa masih ada perselisihan Pak? Artinya perusahaan wajib kan Pak ya mengikuti UMK itu. Iya, benar. Kenapa bisa terjadi perselisihan masalah pengupahan Pak ketika UMK sudah ada di kabupaten kita? Oh iya, itu yang tadi saya sebutkan. Kebanyakan dari yang diperselisihkan oleh pihak tenaga kerja adalah masalah upah. Nah, upah ini yang memang, mohon maaf, tidak semua perusahaan diterapkan terhadap apa yang
menjadi pedoman kita, yaitu UMK kita. UMK kita sekarang ini 2.700.000 lebih kan gitu. 2 juta. Kalau dibanding dengan tahun dulu itu tidak sampai segitu. Nah, kenaikannya memang tidak signifikan, Rp50.000 dalam tahun ini. Kita termasuk bersyukur Bapak, karena Bapak tadi bilang sudah 2 kabupaten kita. Yang pertama Kabupaten Batanghari kalau tidak salah itu. Kota Jambi ya. Nah, 2 kabupaten dan kota inilah yang sudah memiliki UMK kabupaten, walaupun UMK kabupaten itu ditandatangani oleh Bapak Gubernur. Nah, upaya-upaya inilah kita laksanakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan para pekerja kita di perusahaan. Yaitu upaya kita untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya di perusahaan, salah satunya melalui UMK, Pak ya. Kita telah menerapkan UMK di kabupaten kita. Nah, selain UMK juga tentunya perusahaan harus memiliki yang namanya struktur skala upah ya Pak ya. Karena UMK itu sendiri, setahu saya Pak, mohon dikoreksi, hanya untuk pekerja 0 sampai 1 tahun. Untuk pekerja yang memiliki masa kerja lebih dari 1 tahun, tentu ada namanya struktur skala upah. Nah, mohon dijelaskan Pak, seperti apa struktur skala upah itu Pak? Iya, struktur skala upah sebenarnya harus diterapkan setiap perusahaan yang ada ya. Dalam badan usaha itu harus ada struktur skala upah. Nah, terkait dengan 0 sampai sekian tahun baru bisa, di atas itu baru bisa menggunakan struktur skala upah, saya pikir ini perlu dikaji lebih mendalam lagi. Memang ini hampir kita lihat seluruh perusahaan yang ada ini tidak konsisten terhadap undang-undang tentang pengupahan ini, undang-undang pengupahan. Jadi ini memang perlu tindak lanjut lagi kita bersama-sama dengan Provinsi Jambi terkait juga UMK, struktur skala upah. Mungkin dengan pengawas ya Pak ya? Iya, koordinasi dengan pengawas, dengan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jambi. Memang kita saling harus koordinasi dan sinergis. Kalau misalnya ketika hak atau tuntutan dari pekerja ini tidak terpenuhi Pak, mereka boleh demo nggak sih Pak? Boleh-boleh saja, sesuai dengan aturan itu kan haknya mereka. Haknya mereka mau demo, tapi tentu ada aturan-aturannya. Kalau di pekerja bukan demo namanya kan, tapi aksi mogok kerja. Nah, ini nih yang pernah, yang jangan salah persepsi daripada para pekerja demo. Nah, ini nggak boleh demo ya Pak ya? Nggak boleh demo sekarang, apalagi adanya COVID ini kan. Ya silahkan saja, tapi kalau tidak izin ya ditangkap gitu tuh kan. Ininya harus kita adukan, kita perlu konsisten juga dan kita sampaikan sosialisasi ini kepada pihak perusahaan dan pihak para pekerja. Artinya rekan-rekan hacker ketika mengalami perselisihan hubungan industrial dan tuntutan rekan-rekan belum terpenuhi, maka rekan-rekan diharapkan itu tidak melakukan demo ya Pak, tapi hanya melakukan aksi mogok kerja di dalam lingkungan perusahaan, sehingga tidak menimbulkan masalah baru di luar ya Pak. Betul. Nah, untuk yang Bang sampaikan di awal tadi Pak, penyelesaian secara bipartit, artinya sebelum perselisihan ini dilaporkan ke dinas, maka kedua unsur ini antara pengusaha dan pekerja diminta untuk melakukan mediasi internal antar mereka atau bipartit. Artinya semua perusahaan wajib punya LKS bipartit ya Pak ya? Ya, benar. Ya, LKS bipartit itu harus dimiliki oleh setiap perusahaan yang ada di wilayah Indonesia ini. Ini aturan sudah berbicara ini. Jadi, namun demikian kembali kita kepada realita yang ada ini Pak Indra terhadap LKS bipartit. Tidak semua juga pihak perusahaan mempunyai LKS bipartit, dan bahkan ada perusahaan yang LKS bipartitnya itu sudah lewat tapi tidak ada perpanjangnya,
Nah, ini semuanya sebenarnya ada kewenangan kepada kita untuk dilakukan sosialisasi, kemudian lagi pencatatan LKS Baterai itu sendiri. Oh iya. Artinya ada masa periode ya Pak ya? Iya, iya. Jika masa periodenya habis, diperpanjang. Ya, Mungkin kepanitiaannya ya Pak ya? ya kepanitiaan. Iya, LKS Tripartit itu. Benar, Pak. Kemudian Pak, untuk LKS Tripartit nih Pak, kita sudah selesai dengan LKS Tripartit, maka kita juga ada yang namanya LKS Tripartit Pak ya? Iya. Itu apa itu Pak, LKS Tripartit Pak? Iya, namanya lembaga lembaga kerjasama tripartit. Itu ada 3 unsur. Nah, tadi kita sebutkan pengusaha di situ, pemerintah di situ, dan pekerja di situ. Oh iya. Sampai sekarang kita memang terus terang Dinas Tenaga Kerja memang LKS Tripartit yang lama belum diperpanjang. Dan mungkin 2021 ini akan kita perpanjang lagi dan kita tunjuk lagi pengurus-pengurus yang baru dari 3 unsur tadi. Iya. Gitu. Artinya di LKS Tripartit inilah wadah kita untuk merumuskan ya Pak ya, Ya. kebijakan-kebijakan pembangunan ketenagakerjaan di daerah kita. Benar, Pak. Ya, kita melakukan musyawarah antara pemerintah, pekerja, dan perusahaan Pak ya, untuk mencari rumusan-rumusan terbaik lah Pak, Iya, dalam iya. pembangunan ketenagakerjaan. Iya. Kira-kira Pak, terakhir nih Pak, sebelum kita tutup podcast kita ini Pak, ada pesan-pesan untuk rekan Naker Pak? Mungkin mau pesan apa, makanan, minuman, atau nasihat Pak? Wah, ini saya senang sekali nih kalau sudah berbicara harapan, kemudian lagi pesan-pesan. Saya sangat tertarik ini Bapak Pak Indra ini. Kalau mau pesan minuman silakan pesan minuman. Kalau mau pesan pesan dan harapan, saya cuma berharap kepada rekan-rekan Naker, mari kita bekerja dengan baik dan bersinergis dengan kawan-kawan kita yang lain, walaupun bukan bidang kita, sama-sama kita. Kemudian lagi saya juga berharap dan berpesan juga kepada kawan-kawan kita tenaga kerja, ini juga teman kita ini nih, yang kadang-kadang memang tidak sama nasibnya dengan kita, diombang-ambing kadang-kadang, apalagi yang bermasalah diombang-ambing oleh perusahaan. Nah, ini nih pesan kita, jangan sampai terjadi demo, karena proses dan prosedur untuk menyelesaikan suatu permasalahan itu ada. Jadi jangan cepat-cepat kita melakukan aksi demo, walaupun itu adalah hak daripada kita selaku pekerja, tapi lakukan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku sehingga kita nanti tidak melanggar hukum, apalagi di tengah pandemi COVID ini nih. Aturan-aturan terhadap protokol kesehatan tentunya kita harus terapkan. Demikian Pak Indra, terima kasih. Terima kasih Pak. Demikian rekan Naker pembicaraan kita bersama Bapak Kabid Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Ini baru pembicaraan permulaan ya Pak. Ya. Nanti di episode berikutnya kita akan menggali lebih dalam lagi seperti apa hubungan industrial ini. Baik, nanti baik. kami mohon kesediaan waktunya Siap Pak Indra. episode berikutnya Pak ya. Siap. Jangan lupa rekan Naker subscribe, like and share YouTube di IMC, dan rekan Naker bisa tulis di kolom komentar kira-kira untuk episode ketiga apa yang ingin dibahas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sampai wabarakatuh. jumpa di episode ketiga.